Bayangkan Anda bangun suatu pagi, membuka ponsel, dan seluruh sistem keuangan dunia berhenti bernapas. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena satu hal yang selama ini dianggap mustahil, Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Dalam hitungan jam, bank membeku, pasar menghilang, nilai uang runtuh. Dan dunia sadar bahwa fondasi yang menopang kehidupan modern ternyata berdiri di atas satu hal rapuh, kepercayaan. Inilah kronik kapital, tempat sejarah, uang, dan kekuasaan saling berkaitan. Dan di balik angka-angka dingin, tersimpan kisah yang menentukan hidup kita hari ini. Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa utang adalah masalah, beban, sesuatu yang harus dihindari. Tapi dalam sistem global modern, utang Amerika Serikat justru adalah lemnya. Ia menopang bank, dana pensiun, nilai tukar, suku bunga, bahkan harga makanan yang Anda beli pagi ini. Dunia tidak hanya bergantung pada dolar. Dunia bergantung pada keyakinan bahwa Amerika akan selalu membayar. Dan itulah sebabnya, satu kegagalan saja bisa mengakhiri segalanya. Namun paradoks ini tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun perlahan sejak awal berdirinya Amerika itu sendiri. Ketika negara itu masih muda, rapuh, dan tenggelam dalam utang perang, di saat banyak negara memilih lari dari kewajiban, Amerika memilih jalan berbahaya, menjadikan utang sebagai identitas. Alexander Hamilton memahami sesuatu yang radikal untuk zamannya, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada emas atau senjata, melainkan reputasi. Jika sebuah negara dikenal selalu membayar, maka dunia akan mempercayainya, dan kepercayaan itu bisa dibiayai. Dari situlah sebuah mesin raksasa mulai berputar. Obligasi diterbitkan, janji ditepati, investor datang, dan tanpa disadari, Amerika menciptakan komoditas paling berharga di dunia, janji yang dipercaya. Puluhan tahun kemudian, mesin ini membiayai segalanya. Rel kereta yang membelah benua, pabrik-pabrik raksasa, perang dunia, program sosial. Setiap lonjakan kemakmuran Amerika ditopang oleh satu keyakinan, utang bukan tanda kelemahan, melainkan alat ekspansi. Puncaknya terjadi setelah Perang Dunia II, dunia hancur. Eropa kelelahan, dan Amerika berdiri sebagai jangkar stabilitas. Dolar dijadikan pusat sistem global, bukan karena dipaksa, tetapi karena dipercaya. Negara-negara menyimpan dolar, bank sentral membeli obligasi Amerika Serikat, dunia menabung dalam bentuk utang Amerika. Sejak saat itu, utang Amerika bukan lagi urusan domestik, ia menjadi infrastruktur global. Tapi setiap sistem berbasis kepercayaan punya titik rapuh. Dan retakan pertama muncul ketika dolar dilepaskan dari emas. Sejak 1971, uang tidak lagi dijamin oleh logam, melainkan oleh keyakinan kolektif. Dunia sepakat untuk percaya, dan selama itu, sistem berjalan. Inilah dunia yang kita hidupi sekarang. Dunia di mana obligasi pemerintah AS dianggap aset paling aman. Bukan karena bebas risiko, tapi karena semua orang sepakat berpura-pura bahwa ia bebas risiko. Bank menggunakannya sebagai jaminan. Dana pensiun bergantung padanya. Suku bunga rumah Anda ditentukan olehnya. Artinya sederhana dan mengerikan, jika kepercayaan itu runtuh, tidak ada penyangga cadangan. Dan hari ini, retakan itu semakin terlihat. Utang Amerika menembus puluhan triliun dolar. Bunga tahunannya mendekati 1 triliun. Pemerintah meminjam untuk membayar bunga dari pinjaman lama. Secara teknis sistem masih berjalan. Secara psikologis, dunia mulai ragu. Setiap drama plafon utang di Washington bukan sekadar tontonan politik. Ia adalah ujian kepercayaan global. Dan setiap kali politisi bermain-main dengan ancaman gagal bayar, dunia mencatatnya. Investor menahan napas. Bank sentral mulai berjaga-jaga. Negara-negara perlahan mencari alternatif. Dampaknya terasa langsung dalam hidup kita. Suku bunga naik, kredit makin mahal. Inflasi lebih sulit dikendalikan. Ketidakpastian menjadi harga yang harus dibayar masyarakat global atas kebuntuan politik satu negara. Karena jika Amerika gagal membayar, dampaknya bukan abstrak. Dalam jam pertama, pasar akan berhenti bergerak. Dalam hari pertama, dolar akan terjun bebas. Dalam minggu pertama, gaji tentara, pensiun, dan layanan publik akan terganggu. Dan sebelum dunia sempat menyesuaikan diri, ekonomi global sudah tercekik. Namun yang paling hancur bukan sistem keuangan, melainkan makna. Sejarah menunjukkan setiap imperium runtuh
bukan saat kehabisan uang, tetapi saat kehabisan kepercayaan. Roma mengalaminya, Inggris mengalaminya, dan Amerika tidak kebal terhadap hukum itu. Bedanya, keruntuhan modern tidak dimulai di jalanan, melainkan di layar data, algoritma, dan rapat darurat yang tak pernah Anda lihat. Dan jika hari itu tiba, dunia tidak akan langsung menemukan pengganti dolar. Kepercayaan tidak bisa ditransfer. Ia harus dibangun selama puluhan tahun. Yang akan terjadi bukan tatanan baru, melainkan kekacauan mahal. Dunia di mana setiap transaksi lebih berisiko, lebih mahal, dan lebih lambat. Ironinya, semua ini bukan karena Amerika tidak mampu membayar. Amerika bisa membayar. Masalahnya adalah politik. Ketika fungsi dikalahkan oleh ideologi, hasil akhirnya sama dengan kebangkrutan. Kepercayaan tidak peduli pada alasan. Ia hanya melihat hasil, dan itulah pelajaran terbesarnya bagi kehidupan kita hari ini. Sistem global tidak runtuh karena kekurangan uang, tetapi karena kegagalan kerjasama. Stabilitas bukan soal angka, tetapi soal kesepakatan bersama untuk menjaga sistem tetap berjalan. Amerika hari ini masih dipercaya. Obligasinya masih dibeli. Dolarnya masih dominan. Tapi kepercayaan bukan aset abadi. Ia terkikis perlahan, krisis demi krisis. Hingga suatu hari, dunia berhenti bertanya, bagaimana jika, dan mulai bertanya, kapan? Bahaya terbesar bukan gagal bayar besok. Bahaya terbesar adalah normalisasi ketidakbertanggungjawaban. Saat utang dijadikan senjata politik, bukan amanah global. Karena pada akhirnya, kekuatan Amerika dibangun di atas satu paradoks. Utang tak terbatas, yang disangga kepercayaan tak terbatas. Dan ketika kepercayaan itu habis, utang yang dulu menjadi sumber kekuatan akan berubah menjadi titik runtuh. Sejarah sudah memperingatkan kita. Dunia tidak digerakkan oleh uang, dunia digerakkan oleh kepercayaan. Dan itulah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dicetak siapapun. Jika kisah ini memberi Anda cara pandang baru tentang dunia yang Anda hidupi hari ini, tekan subscribe di Kroni Kapital. Sejarah bukan masa lalu, ia adalah peringatan.